Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Virtual Talk bersama Kumparan Oto. Dan kali ini tentu aja kita akan ngebahas soal info-info otomotif. Dan untuk episode ini kita disponsori oleh Pertamina Lubricants. Nah, apa kabar semuanya? Bagaimana mempersiapkan diri di era new normal ini? Tentunya semuanya dibatasin kan? Dan kayak ke mall gitu nggak bisa. Nah, sekarang tuh kita mau kedatangan tamu yang cukup spesial. Karena biasanya, karena kita nggak kemana-mana, di rumah aja, terus banyak potensi atau peluang yang bisa timbul. Salah satunya kita bisa bikin konten. Nah, kali ini gue udah mengajak Ridwan Hanif. Pada kenal kan? Ya nggak? Siapa dia ya kan? Dia udah bisa dibilang sebagai salah satu yang cukup besar punya followers dan audiens di platform YouTube seputar otomotif. Meskipun kadang kontennya nggak otomotif juga, kadang juga ada penanak nasi. Terus kemarin gue lihat ada apa goreng kentang, ya nggak? Mungkin ntar kulkas juga ada gitu, dan sempat juga ada sepeda. Nah, nggak perlu berpanjang lebar nih, sekarang gue ada orangnya di sini, kita sapa dulu. Wan, apa kabar Wan? Halo, baik, baik banget. Kayaknya lu senyum banget pas gue ngomong lu juga pernah review alat penggorengan gitu. Itu lagi iseng aja, gara-gara di Instagram gue bikin apa namanya Insta Story kan, Nah, lagi goreng-goreng suatu bagian terus banyak bang bikin videonya dong. Gue bikin polling, emang perlu dibikin videonya? Ternyata 78% bilangnya, ayo bikin. Pas gue bikin ternyata rame juga. ternyata audiens lu random juga ya, nggak cuma otomotif doang. Ya begitulah. Wan, ini kan ngomong-ngomong tadi kan gue singgung di awal, ini kan dengan era pandemi gini banyak orang di rumah, banyak juga peluang untuk menciptakan sebuah konten yang nanti bisa dimonetize gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal konten kreator, lu kan juga udah pengalaman banget. Lu tuh sekarang mungkin gue ngelihatnya kenal lu tuh dari 2015-2014 kan, ketika lu masih sering pakai sendal Crocs gitu kan, celana lu Sampai longgar, sekarang masih itu. terus juga dulu gue ingat lu ketika lu beli salah satu motor NMAX gitu kan, lu mau bikin motor vlog itu pakai dilakban-lakban Oh di ya, iseng-iseng helmnya gitu. itu. Nah, lu bisa nggak sih ceritain gimana suka duka lu awal ngerintis channel YouTube gitu? Oke, jadi justru sebenarnya gue tuh basicnya tuh gue internet marketing ya. Ya. Jadi dari zaman gue SMA 2008 tuh gue emang udah biasa ngulik internet, cari duit lewat situ. Terus kepikiran bikin suatu website gitu yang ada brandnya gitu, bikin media gitu kan. Nah ternyata bagus hasilnya dan kita coba explore. Kayaknya YouTube seru nih. Ya udah akhirnya kalah sulit jadi gue yang tampil gitu. Kalah sulit. Ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang sih. Berarti Gitu. tuh awalnya tuh di AutoNet Max itu ya, Wan ya? Awalnya di situ. Jadi ya dari situ ternyata bagus, oh ternyata ya udah lanjut gitu kan. Nah, terus kalau ngomongin konten, lu gimana caranya bikin konten untuk ngebangun gitu? Lu ngikutin tren kah atau lu punya pakem sendiri untuk supaya orang bisa ngikut dengan apa gaya cara lu nyajiin konten gitu? Oke, kalau untuk Autonet Max kita kan biasa mobil baru ya kita bahas gitu ya. Kalau untuk channel gue sendiri, gue sebenarnya nge-YouTube itu nggak cari viewers juga. Jadi kalau misalkan lagi rame apa, mobil-mobil artis ya gue nggak bikin mobil artis karena ya gue nggak ikutin tren. Gue lebih kayak apa ya, gue tuh seneng banget otomotif. Tapi dari dulu itu nggak punya akses ke situ. Kayak misalkan modifikasi mobil gitu kan. Nah sekarang dengan adanya YouTube ini, gue bisa sambil bangun mobil, sambil ngotak-atik mobil, tapi yang harus jadi pemborosan, ini malah jadi menghasilkan, atau enggak minimal impas lah. Kayak contohnya, salah satu viewers yang paling gede itu mobil X taksi gitu. Itu Ini nggak baru-baru ngetren ini ya? sama sekali. Itu nggak ngetren sama sekali. Tapi gue datang ke sana itu karena gue penasaran. Seriusan mobil 33 juta, kayaknya kalau kita bangun tuh seru sambil jadi konten. Gitu. Terus ada waktu itu lelang Subaru. Gue beneran pengen ngecek unitnya, gue pengen beneran beli, tapi ternyata gagal kan gara-gara pas pendaftaran itu gue nggak approve. Jadi dari 5 orang kantor yang gue suruh daftar, yang approve cuma 1. Dan itu pun harus deposit dulu, akhirnya jadinya telat, nggak dapet tuh lelang Subarunya. Tapi gue emang kayak apa ya, gue punya kesukaan di otomotif, gue pengen berkecimpung di situ, gue pengen modif mobil atau apa, bikin touring. Nah, sekalian ada bisa di YouTube-in, sekalian juga syukur-syukur ada sponsor, kurang lebih kayak gitu. Jadi jarang banget konten-konten gue tuh yang, oh lagi rame apa, gue ikutan bikin apa, lagi rame apa, gitu, bikin apa. Enggak sih, gue lebih kayak, gue suka ini, gue penasaran, gue ngelakuin itu, sekalian gue bikin kontennya. Jadi konten tuh kayak ngikut aja gitu, bukan tujuan utamanya. Jadi kayak nggak istilahnya kayak riding the wave gitu, sekarang lagi rame apa, lu bikin apa. Jadi kalau gue tangkap dari omongan lu sebenarnya merepresentasikan diri lu itu sebagai audiens gitu.
Mereka tuh pengen cari apa sih gitu, yang di market itu yang nggak ada tuh informasi kayak apa sih. Kayak tadi kan lu bilang kayak ngomongin taksi online, bekas taksi online dah tuh. Ngomongin bekas taksi kan 30 jutaan, itu kan pasti secara end user itu pasti banyak banget, banyak konsumen mobil bekas, dan mereka mungkin nggak tahu seluk-beluk informasi seputar kayak kita beli mobil X taksi itu apa aja yang perlu diperhatiin, apa aja yang perlu dimodif, dan habisnya berapa. Nah, mungkin itu lu nyari celah di situ ya. Nggak nyari celah sih, gue pengen tuh bangun itu mobil, gue pengen beli itu mobil karena penasaran juga gitu. Tapi kalau nggak di YouTube-in kan nggak jadi duit, kurang lebih kayak gitu sih. Oh, oke. Nah, jadi nyambi gitu kan. Nah, terus itu kan dulu kan tadi lu sempat singgung soal lu pertama kan di Autonet Max, terus juga sekarang lu juga fokus ke sendiri. Itu kenapa? Kenapa yang Autonet Max lu pisahin sama lu gitu? Apa yang Autonet Max itu udah bukan lu banget atau gimana tuh? Enggak sih, karena sekarang gue kan lebih pengen banyak di rumah ya. Dan ada bisnis-bisnis offline yang mesti gue urusin gitu. Jadi kan. sebelum ada PSBB ini lu udah di rumah aja sebenarnya? Enggak, gue tuh sekarang banyak bikin konten di rumah. Kalau misalkan, kalau lu perhatiin tuh pasti ya sekitar pasar minggu situ kan bikin videonya kan. Makanya kalau lu Instastory, gue tahu jalan ini. Jadi kalau Autonet Max kan gue mesti keluar ke BSD atau kemana gitu. Gue lebih berbagi lah. Sekarang gue mungkin off dari manajemen, tapi kalau misalkan diminta ada review mobil apa, atau misalkan ini, ya gue siap datang gitu. Misalnya pas Gias lagi apa, dan kemarin juga waktu lagi PSBB juga kan nggak bisa bikin konten ya gue ikut ngisi konten juga di situ, tetap ada, tapi udah nggak masuk ke manajemennya lagi gitu. Oh gitu. Wan, tadi kan lu bilang soal yang mobil X taksi itu kan juga lumayan banyak, tapi ada nggak sih satu konten yang punya pengaruhnya tuh cukup gede buat lo gitu? Apa ya? Yang dibilang bener-bener gereng gitu sih, menurut gue nggak ada ya. Tapi gini, karena kan gue ngebahasnya itu kan nggak melulu soal itu kan. Misalkan soal X taksi terus gitu. Membahas soal itu lelang mobil terus. Enggak, gue bikin lelang sekali udah. Terus X taksi udah sekali gitu. Jadi kalau gue udah selesai bikin sesuatu, gue udah rasa penasaran gue itu udah dapet, ya gue biasanya nggak bikin konten tentang itu lagi. Jadi kayak misalnya, kalau misalkan gue nggak bikin channel YouTube, gitu ya, gue nggak bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Karena ujung-ujungnya pemborosan. Ngapain coba beli mobil X taksi gitu kan? Buat apa namanya, rasa penasaran lu biar hilang gitu. Itu kan keluar duit gitu, walaupun bisa dijual lagi. Makanya dulu lu tuh dicap sebagai YouTuber paling realistis ketika orang ngomongin mobil yang premium, lu mau ngomongnya Avanza ke bawah terus ya? Nggak juga, yang mobil tinggi juga gue bahas juga. Cuma sadar diri juga gitu loh. Maksudnya pemborosannya kan lebih banyak gitu. Misalkan gue beli mobil mewah apa gitu kan, pakai bentar jual. Ya belum tentu harganya bisa fair kan. Bisa bisa jadi ruginya banyak. Gue nggak mau gambling di situ. Tapi kalau ada yang pinjemin, why not gitu kan. Iya benar. Wan, terus gini kan, kalau kita kan tadi ngomongin perspektif konten, gimana cara bikin produksi konten, gimana cara ngelihat tema yang menarik. Tapi kan ketika begitu online di platform gitu kan, banyak handicap yang perlu lu antisipasi, kayak komentar. Lu kan pasti punya penggemar banyak, tapi kan nggak sedikit juga yang pasti komentarin lo. Nah, gimana caranya lu supaya ngembangun diri lu untuk tetap pede gitu, ketika banyak komentar-komentar miring terkait konten lo gitu? Oke, jadi komentar ya. Sebenarnya gue banyak banget orang yang nanya gimana tuh soal komentar. Apalagi banyak yang YouTuber pemula atau misalkan orang tua yang mau ngerebitin anaknya. Gue selalu bilang gini, yang pertama itu lu harus siapin mental dulu. Karena yang nonton lu itu siapa aja bisa, ya kan? Orang baik, ustadz bisa nonton lu. Tapi jangan salah, yang namanya pemerkosa, pembunuh, apa segala macam, orang-orang dengan mental illness tuh bisa nonton lu juga. Jadi lu harus siap kalau misalkan ada komentar-komentar miring atau negatif gitu. Ya karena kan ada aja orang rese kan, ya nggak sih? Ya. Jadi kita harus siap dulu gitu mentalnya. Jadi harus bisa acuh dan tak acuh dulu gitu. Makanya gue bilang ke orang tua yang punya anak mau bikin YouTube gitu, gue bilang lo harus siap dulu di situ, harus tahu konsekuensinya. Jadi ketika itu kejadian, jangan lo jadi depresi, ya kan? Ya benar. Jadi nanti itu akan berpengaruh. Makanya sampai sekarang anak gue pun gak gue bikinin YouTube, walaupun potensinya ada pasti itu, ya kan? Karena gue nggak mau bilang kalau misalkan dia udah ready, dia udah pengen, gue bilang gue harus bilangin dulu bahwa ini tidak semanis yang kamu kira. Banyak orang-orang aneh, orang-orang nggak jelas yang komentar jahat lah, iseng lah gitu. Jadi harus bisa kuat mental dulu gitu loh. Iya benar-benar. Tapi yang pertama. Terus, yuk. Enggak, gimana. Enggak, dari sekian komen gitu,
ketika lu ngerintis, ada nggak yang sempet bikin lu nggak bisa tidur atau kepikiran gue, aku besok nggak mau bikin konten lagi lah kalau komentarnya begini mulu gitu? Oh, gue sih nggak segitunya ya. Tapi Ya? memang gue lebih ngelihat itu banyak komentar yang kurang baik, itu sebagai kritik juga gitu. Apa sih yang kurang dari gue gitu. Terus yang kedua, soal YouTube ya. Banyak orang tuh yang banyak mentingin gadget, banyak mentingin Tools ya? ya tools segala macam ya. Tapi mereka lupa sama dirinya sendiri. Alias soft skill-nya nggak di tentang PR-nya, tentang cara ngomong depan umum, itu tuh nggak di-upgrade gitu. Jadi mau alat lo sebagus apa, ini lo sebagus apa, mic lo sebagus apa juga percuma kalau kitanya nggak dinaikin gitu kan skillnya. Jadi never stop learning lah gitu. Jadi kalau misalkan konten tuh kayak misalnya ketika gue di Klaten gitu ya nggak ada kru, ya gue tetap bisa bikin video sendiri. Kenapa? Karena gue bisa ngedit dikit-dikit, ya kan? Ngomong bisa lah, insya Allah gitu. Karena udah belajar dari 2014 kan sampai sekarang kan udah 6 tahun. Kalau nggak bisa kan Gape banget keterlaluan. lah, Tapi benar-benar. kan kalau kita balik gitu ya, gue ngeliat video gue pertama kali yang Honda MSX 125, itu kan Yang di culun ruko, banget. yang di ruko. Iya, itu kan culun banget ya. Maksudnya ya jelek banget. Maksudnya Iya. gue dulu juga kayak gitu, tapi kan ya belajar gitu loh. Nggak ada sesuatu yang tiba-tiba instan, tiba-tiba wah langsung gede gitu kan. Ya semua harus ada prosesnya. Jadi jangan lupa kita upgrade peralatan, juga upgrade ke kreativitas kita sama skill kita sendiri gitu. Jadi yang penting tuh adalah kita gimana caranya bisa nyampein informasinya ya, bukan masalah gue besok produksinya harus pakai kamera ini biar segini gitu ya. Ya itu perlu juga, Itu tapi juga. jangan sampai timpang gitu. Banyak orang fokus di peralatannya. Benar. Nih, ini kan seiring dengan popularitas lo ya kan, terus juga lo mulai merambah bisnis offline juga kan, lo juga punya bengkel, lo juga sekarang, bahkan juga kan sebelumnya juga lo punya rental gitu. Nah itu gimana cara ngebagi waktunya, apa lo nggak repot gitu kan? Kalau sekarang sih malah nggak repot ya, karena gue kerja itu Senin, Rabu, sama Jumat. Oh, oke. Jadi Selasa, Kamis itu gue lebih kayak ngurusin keluarga atau bisnis-bisnis yang lain ya. Dan ya alhamdulillah sekarang sih udah bisa remote ya, jadi udah ada yang ngurusin. Kayak misalkan Autonet Max udah yang ngurusin, Autonet Care udah ada yang ngurusin, Autonet Rent Car udah diurusin sama orang tua, dan beberapa bisnis lain itu juga ada yang ngurusin juga gitu. Jadi gue lebih kayak apa ya, gue percaya deh sama orang gitu. Lo mau kemana gitu, kalau kita bawaannya curigaan itu mungkin ya akan nggak tenang, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Jadi gue lebih, oke, gue percaya sama lu, tolong diaturin, laporan aja paling. Kayak misalnya, gue biasanya kalau akhir tahun tuh suka mah gue kumat atau kebanyakan begadang ya karena ngurusin laporan. Itu doang, tapi habis itu ya sisanya bisa santai. Ya, ini kan lagi pandemi gini kan, pasti banyak aspek yang terdampak. Nah, lu sendiri gimana? Apakah ada dari YouTube lu mungkin justru dapat berkah gitu? Karena kan audiens juga pasti nambah dong, gitu. Ada nggak dampaknya buat lu, buat channel lu? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi banyaknya bukan bagus, minus. Gimana tuh bisa minus? Iya kan, ya sponsor berkurang, AdSense berkurang, terus juga beberapa bisnis lain juga ada yang mesti gue tombokin tiap bulan karena ya gajian itu kan ya begitulah ya. Tapi ya udah jalani aja gitu. Nah itu maksud gue, gimana caranya? Lu kan kalau orang tuh pengennya taunya yang indah-indahnya aja. Nah, dalam kayak lu mulai, ini kan ibaratnya udah mulai karir lah ya lu sebagai YouTuber gitu. Dan lu gimana cara manage ketika ada badai datang, itu kan juga mulai belajar gitu. Bisa nggak sih ceritain gimana caranya lu manage lu sendiri gitu? Kalau dibilang gimana caranya, gue juga belum tahu ya. Gue masih belum menemukan solusi nih sebenarnya. Oh, masih dalam proses. Ya udah, jadi jalanin aja yang ada gitu kan. Paling yang main diskon buat yang kayak Autonet Care kadang-kadang ada diskon gitu kan. Terus yang jadi concern tuh pertama sebenarnya bukan kerugian atau keuntungan dulu sih, tapi lebih ke keselamatan ya. Jadi buat anak-anak kantor itu ya harus pakai masker, terus juga jaraknya mesti jauhan. Kalau hahi itu ya mesti jauh-jauh gitu. Sama kantor tuh ada beberapa yang kita pindah, sama kita bikin work from home biar mereka tuh nggak perlu datang ke kantor atau kantornya jadi semakin renggang gitu. Terutama kan yang kita kan ada home service ya itu yang agak repot. Jadi benar-benar yang boleh home service itu yang benar-benar anak-anak yang benar-benar taat sama peraturannya pakai masker dan kawan-kawan. Kalau yang serampangan nanti dia balik, misalnya konsumen ada yang kena sesuatu kan, bisa bawa balik ke workshop.
Iya, gitu. benar. Sama rental mobil juga, supir-supir juga ya meskipun kadang-kadang gini, yang ini kasihan sih belum dapat order, tapi gue nggak percaya kalau dia itu bisa bersih, bisa rapi. Ya kembali lagi ke apa ya? Gimana ngomongnya ya? Kembali lagi ke gue sih lebih lebih pusing di situnya gitu dibandingkan masalah keuangannya gitu. Ya meskipun keuangannya juga nggak kalah pusing Iya, gitu. iya, iya. Karena kan merubah kebiasaan orang tuh susah banget gitu. Apalagi Benar, yang benar. cuma masalah yang supir-supir itu. Kalau mungkin di Kumparan kan isinya wartawan ya kan, educated gitu kan. Itu lebih gampang gitu buat merubahnya. Kalau yang orang-orang begitu kan nggak semudah itu gitu. Oh iya depan kita pakai, habis itu nanti konsumen komplain. Wah ini kok supirnya begini. Nah kan. Ya jadi ya itu triknya tuh di situ gitu. Lebih pusing ke situnya sebenarnya. Pelik ya. Pelik di situ. Wan, ngomong-ngomong, jujur nih ya, pendapatan lu dari YouTube tuh berapa sih? Pendapatan ya cukupan aja lah ya. Ya. Enggak, maksud gua kan pasti ada perbandingan dong ketika lu awal baru ngerintis, Hmm, sekarang udah 1,7 ya? 1,8 lah Oh, ya. 1,8 juta itu perbandingannya kayak gimana? Perbandingannya sih lumayan. Hmm. Tapi gini, yang selalu gue pegang ya, Hmm. seberapa besar penghasilan lo gitu ya, tetap lo gaya hidup jangan sampai naik juga. Hmm. Karena lo tau number truck nggak? Kalau kata Bob Marley, Gimana tuh? angka itu tuh nggak ada habisnya. Jadi angka lo nambah, lo akan merasa kurang dan akan infinite gitu. Jadi Hmm. kalau happiness lo itu tergantung dari angka, lo Nggak ada ujungnya. akan terjebak gitu. Hmm. Gitu. Jadi berapa gitu kan? Lu muter Ya jawabnya nih. jangan lah. Ya pokoknya ya gue di rumah ya masih makan tahu tempe juga gitu. Tapi di dalam nasinya ada daging, ada ayam gitu kan? Iya, ya ada juga. Jadi kalau orang lihat di luar juga kayak gue makan gitu ya. Gue makan juga masih cari yang murah kok, yang warteg gitu ya. Hmm. Jadi lu nggak mau jawab nih? Ya wes gitulah pokoknya lah. Pokoknya, Pokoknya gaya hidup gue segitu ya coba. balik lagi nih kan, lu YouTuber otomotif kan? Lebih banyak kontennya emang otomotif kan? Kalau ngomongin mobil, apa sih yang mobil yang lo idam sampai sekarang gitu? Yang gue idam-idamkan. Hmm. Oke, yang gue idam-idamkan sebenarnya gue pengen punya beberapa mobil JDM yang sport gitu ya, kayak GTR atau Supra gitu. Hmm. Tapi kembali lagi ke kondisi ya. Kayak misalkan rumah gua itu kan susah buat belok-belok gitu kan. Banyak yang parkir di pinggir jalan ya, daripada resiko kita pusing gitu. Gua kan orangnya malas pusing ya. Ya udahlah, Nah. kita pinjam aja punya orang. Itu kan makanya gua seneng punya YouTube itu. Tanpa harus memiliki, lu bisa punya akses ke sana gitu kan. Dan membuat tetangga pusing. Ini bapak ini ganti-ganti mobil terus. Iya. Kerjanya apa gitu. Apakah semalam Padahal jaga nggak lilin? punya. Dan lu nggak perlu takut lu beli sesuatu tuh bosen. Iya, benar. Orang bukan punya lu gitu. Itu sama juga kayak gue ya kan? Begitu kalau tetangga pasti nanya, lu kerjanya apa sih? Kok ganti-ganti mobil mulu? Ya kan? Asik. Dagang bu. Kita debt collector. Wan, ngomong-ngomong soal mobil, lu tipikalnya orang yang suka ngerawat nggak sih? Atau ngoprek sendiri gitu ke bengkel? Atau lu Iya, justru beli ke bengkel? Oke, justru gue sebenarnya seneng banget ngoprek. Hmm. Tapi kembali lagi ke waktunya. Ada waktunya nggak gitu. Hmm. Nah, justru karena ada YouTube itu, jadi mau nggak mau gue harus ngoprek buat YouTube. Ya benar. Kalau mungkin gue nggak ada YouTube, mungkin gue nggak akan ngoprek tuh mobil gitu loh. Iya benar. Yang paling gampang sih ganti oli ya di rumah ya kan, cek radiator ya kan, ganti filter gitu kan. Itu bisa Ngomong-ngomong sendiri soal sebenarnya. kalau ngomong-ngomong soal oli apa yang lu pakai Wan buat mobil? Oli, gue pakai Fastron Gold. Nah ini nih. Apa tuh? Di 5W30. Ini dari Pertamina ya. Ini dulu waktu gue ke Itali nyobain Lamborghini di sana itu Squadra Corsa-nya ini, itu ternyata mereka itu pakai olinya Pertamina Fastron ini. Wih, oli kita tuh dipakai buat di Lamborghini. Iya, buat di Lamborghini sampai ke Itali loh. Gokil. Kuat juga ya. Keren juga berarti. Dan di sana itu kan suhunya ekstrim loh. Kita kan di Livigno dulu, di atas puncak tertingginya Italia gitu ya. Di tempat yang es gitu. Ini oli Fastron itu katanya nggak ada masalah sama sekali. Bagus banget kata mereka. Adaptif banget dia ya. Iya, jadi bukan karena ini sponsor dari Pertamina ya, tapi emang waktu gua kesana itu gua ngomong sendiri, emang beneran ini olinya Pertamina, beneran olinya Pertamina. Terus ada masalah nggak? Gitu. Ini kan kita kan negaranya tropis, di sana kan bisa minus. Ya. Katanya nggak ada masalah tuh, bagus banget katanya.
Wih, keren. Terus ini kan kondisi pandemi gini, lu kalau ganti oli ke bengkel gitu atau gimana? Bisa ke bengkel, bisa enggak. Hmm. Nah, tapi karena sebenarnya bukan karena pandeminya sih, karena malesnya itu loh. Ya kalau bisa datang, ya nggak sih? Dan sekarang itu ya, ada namanya Pertamina Lubricants Home Service. Gitu. Wih, menarik juga itu. Gimana caranya, Wan? Nah, ini nih, caranya gampang banget. Jadi, lo bisa telepon pakai HP atau telepon rumah ke 135. Udah, nanti lo pesen, orangnya akan datang. Jadi, buat teman-teman yang males keluar rumah, apalagi kalau misalkan lagi PSBB gini, atau sekarang new normal kan, walaupun udah normal, tapi kan ada new-nya kan. Tuh. Nah, lebih baik kurang-kurangin deh keluar rumah. Mendingan petugas dari Pertamina aja yang datang ke rumah kita, terus gantiin oli di rumah kita deh. Atau kalau lu udah high-tech banget nih ya, lo tinggal ke Play Store atau ke iOS, App Store-nya itu, lo tinggal cari aplikasi My Pertamina. Di situ ada. Bisa pesen dari situ. Atau nih ya, kalau lu pengen nelpon langsung tapi nggak kena pulsa gitu ya, lo bisa pakai WhatsApp juga. Gampang banget. Nah, nomornya itu ya, lu catat nih ya, 081 9-nya 4 kali 00135. Udah deh, lu WhatsAppan sama admin Pertaminanya, nanti petugasnya bisa langsung datang ke rumah lo. Atau nih kalau misalkan lo bener-bener males juga gitu ya, lu buka HP, langsung aja buka plhs.pertaminalubricants.com. Itu nanti ada formnya, lo isi aja, nanti langsung deh. Wah, gila seru banget. Ada 4 cara ya. Gila benar-benar praktis nih buat di era-era pandemi kayak gini. Jadi ganti oli gampang banget di rumah. Iya, dan favorit gue tuh ya, itu yang aplikasi. Pakai aplikasi My Pertamina. Lu udah daftar belum? Belum. Ntar gue abis ini gue bakal daftar deh. Iya, download dulu, daftar. Karena itu gampang banget ya. Jadi, lo masuk ke aplikasinya. Lo kan daftar langsung masukin nomor HP, alamat, dan kawan-kawannya. Jadi, lo tinggal masukin jenis kendaraan lo apa, tahunnya berapa, sama oli yang bakal lo pakai. Dan yang paling penting lagi, lo tuh bisa jadwalin kapan. Misalnya lo nggak butuh hari ini, tapi lo bisa pesen sekarang, nanti lo bilang, oh, gue maunya minggu depan. Gitu kan. Nanti masukinnya jadwalnya. Jadi, udah beres. Lo tinggal pesan di aplikasi, nanti petugas dari Pertamina Fast Road-nya itu akan datang ke tempat lo. Wih, keren. Tapi ngomong-ngomong, thank you banget ya, Wan. Kita obrolan kita seru banget nih. Tadi gue ngomongin soal konten kreator, terus juga tadi lu ngasih tips soal oli, bahkan ngasih info soal oli kita nih, oli buatan Indonesia itu bisa dipakai di suhu yang cukup ekstrim dan dipakai sama Lamborghini juga, ya nggak? Wan, thank you banget ya, Wan. Gue justru yang thank you nih. Udah diajak masuk kumparan gitu kan. Wih, masuk kumparan nggak lah? Lu masuk layar aja ntar. Oh. Bisa. Kali aja gue tadi dapet tips dari lo ya kan, seputar konten kreator gue bisa bikin video selain ini, nggak tahu bikin video apa. Kalau video otomotif, kayaknya gue agak susah nih ngelawan lo nih kayaknya nih. Enggak, setiap video itu ada audiensnya masing-masing gitu, jadi nggak perlu takut. Dan antar YouTubers lain itu sebenarnya bukan berkompetisi, ya kita sama-sama partner kok, sama-sama orang, sama-sama menguatkan ekosistem ya kan? Iya. Benar. Oke, tapi ngomong-ngomong lu jangan kapok ya kalau gue ajak ngobrol-ngobrol lagi kayak gini ya. Justru takutnya lu yang kapok ngundang gua kesini. Siap. Wah, thank you banget ya, Wan ya. Udah bagi-bagi sharing nih ke kita, ke gua juga, ke teman-teman kumparan juga. Mungkin justru gua yang thank you ini. Oh gitu, jangan kapok kita ya. Masuk kumparan. Lah, justru gua takut lu yang kapok ngundang gue. Oke, terima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton Virtual Talk yang kali ini disponsori oleh Pertamina Lubricants. Terus jangan lupa ya untuk follow media sosialnya Kumparan untuk mengetahui program-program seru lainnya. Saya Gesit Prayogi dari Kumparan Auto pamit, sampai bertemu di program-program seru lainnya. Sampai jumpa. Bye.